Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di program Ngobrol Santuy, Ngobrol Sederhana tapi bermanfaat. Nah, kali ini kita udah masuk part 28 dengan tema ngobrolin produk halal bersama Karen. Nah, teman-teman, Karen ini adalah seorang trainer dan analis. Jadi Karen ini udah sering banget memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban bersertifikasi halal kepada pelaku usaha atau UMKM nih. Jadi sekarang kita bakal belajar banyak hal bersama Karen mengenai hal ini. Aku bakal undang Karen dulu ya. Jadi selagi menunggu Karen, teman-teman aku udah undang juga. Jadi teman-teman tuh wajib banget buat memahami bahwa ternyata ada regulasi yang sedang mengikat beberapa sektor industri yang nantinya mewajibkan bahwa adanya sertifikasi halal sebelum pelaku usaha tersebut menyebarkan atau memperdagangkan suatu produknya. Jadi ada regulasi yang mengikat seperti produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, hasil penyembelihan, terus juga ada beberapa industri seperti industri farmasi obat dan lain sebagainya. Wah, ada Sang Aji. Halo Aji, sore kakak, sore Aji. Ya, kita lagi nungguin Karen dulu buat bergabung bersama kita. Dan nantinya Karen bakal nge-share informasinya ataupun ilmu pengetahuan yang udah Karen punyai untuk mengenai hal-hal berkaitan dengan regulasi halal ini ya teman-teman. Sebentar, kita coba undang lagi karena di sini ada gagal. Jadi teman-teman yang lagi mau buka bisnis, mungkin berkaitan dengan makanan, minuman, perlu banget yang buat nontonin live Instagram kita. Assalamualaikum Karin. Mau membahas tentang sertifikasi halal. Jadi teman-teman yang lagi kepo, misal teman-teman ada usaha nih di bidang makanan, minuman. Nah, teman-teman harus tahu kalau misalkan ada regulasi yang mengikat bahwa sebelum teman-teman menjual produk tersebut, teman-teman harus sudah ada sertifikasi halal. Nah, kita bakal belajar bersama Karen mengenai hal itu. Assalamualaikum Karin. Karin kedengaran nggak suara Rafika? Halo, Waalaikumsalam. Wah, suara Karin sekarang lagi gak kedengaran nih. Coba lagi. Sekarang kedengaran nggak? Ah, udah. Alhamdulillahnya ada Oke, kedengaran. Karen, apa kabarnya nih? oke. Baik, Alhamdulillah. Kartika gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Karen, Tika mau bilang makasih ya, Karen udah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya mengenai penerapan sertifikasi halal dan gimana sih persiapan bagi pelaku usaha atau UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya nanti nih. Nah, Karen, tanpa panjang-panjang nih, kita langsung mulai aja nih ya, Karen, buat ngobrol biar teman-teman pada melek nih sama produk halal. Udah siap nggak nih, Karen? Ayo, ayo. Kartika mau buru-buru Ah, buka ya? iya nih, karena kita beda waktu gitu kayaknya. Bisa aja nanti Karen udah azan nih, tempat Tika belum gitu kan. Oke nih teman-teman, Iya. jadi di sini narasumber kita di Ngobrol Sampai Part 28 ini ada Karen. Jadi Karen adalah seorang trainer dan analis nih. Jadi Karen ini udah sering juga ngedukasi pelaku usaha atau UMKM berkaitan dengan sertifikasi halal. Jadi teman-teman yang mau mulai usaha ataupun sedang menjalankan usaha perlu banget nonton ulang lagi video live Instagram ini supaya informasinya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, Karin, kalau misalkan kita ngobrolin produk halal nih ya, dari segi pemerintah sendiri gimana sih produk halal itu bisa dikatain halal menurut segi pemerintah sendiri? Ya. Jadi ini saya disclaimer dulu nih sebelumnya. Jadi saya Iya. bukan ahli juga, tapi memang sama-sama belajar. Memang tahu lebih banyak tapi tidak ahli ya di bidang halal ini. Nah, jadi memang kebetulan kalau halal itu sendiri kan mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau kita beli produk itu suka ada logo halal MUI gitu ya, warna hijau. Nah, jadi memang itu kalau dulu sifatnya sukarela. 30 tahun tuh di handle oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, sekarang itu sejak tahun
2021 Oktober 17 Oktober 2021 sudah mulai penahapan wajib sertifikasi halal. Sekarang sertifikasinya itu produk-produk yang bisa dikatakan halal adalah jika produk yang sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Misalnya bukan standar ya, jadi sudah sesuai dengan sistem jaminan produk halal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekarang itu lewat Kemenak, BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tuh. Wah, gitu ya. Jadi ada sistem jaminan produk halalnya nih teman-teman. Jadi ada informasi nantinya yang bakal disampaikan lagi lebih lanjutnya. Jadi teman-teman wajib banget buat nonton live Instagram ini secara tuntas. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya Karin. Kemarin kan sempat heboh nih ya karena masalah logo halal nih ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngomongin logo buat dicantumin ke produk, nah jadi sebelum kita cantumin logo itu kita udah harus bikin sertifikasi halal dulu ya nih ya Karin, atau boleh aja nih cantumin logonya? Betul, jadi yang boleh mencantumkan logo itu tentunya produk yang sudah dianggap sah ya mendapatkan sertifikasi. Jadi misalnya kayak Kartika nih, Kartika boleh pamerin SIM kalau udah lulus uji SIM kan. Nah, sama. Jadi kalau produk-produk juga kalau misalnya sudah dinyatakan lulus oleh ada fatwa ketetapan MUI-nya, terus ada juga keluar sertifikasi halal dari BPJPH-nya, baru boleh kita memasangkan logo di kemasan kita, malah wajib. Jadi kalau misalnya kita udah lulus sertifikasi tapi tidak mencantumkan, itu malah tidak boleh. Jadi wajib sifatnya. Cuman logo kita ini kan memang di pemerintah memberi waktu ya sampai 2026 masih boleh masih menggunakan logo yang lama. Jadi logo yang lama itu kan warnanya hijau ya, MUI. Sekarang logo pemerintah Kemenak warnanya ungu. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus juga nih udah harus ngurus dulu sertifikasi halalnya, terus baru teman-teman bisa cantumin logonya gitu. Jadi teman-teman wajib banget. Jadi jangan asal asal comot aja nih ya, karena kadang-kadang orang belum ngurus udah download logonya di Google langsung dicantumin. Jadi harus hati-hati juga nih teman-teman. Nih mau pertanyaan selanjutnya ya, Karin. Ya. Oke nih, kalau kira-kira saat ini ada sektor industri apa aja nih Karen yang wajib menjalankan penahapan wajib halal di Indonesia sendiri? Pada dasarnya seluruh produk ya sebetulnya Kartika sama teman-teman. Jadi sebetulnya seluruh produk yang mau mendapatkan izin edar dan beredar di wilayah Indonesia itu wajib mendapatkan sertifikasi halal. Ada produk dan jasa sebetulnya ya. Nah, kalau produk itu penahapan pertama adalah makanan minuman. Itu dimulai dari tahun lalu, Oktober 2021, sampai wajibnya 2024. Kenapa makanan minuman? Karena memang secara syariat Islam itu adalah termasuk produk yang langsung menyentuh ya. Langsung kita makan dan kita minum, langsung kita konsumsi. Lalu nanti 2026 ada obat, kosmetik, farmasi, dan barang gunaan. Nah, misalnya nih, jilbabnya Kartika itu nanti juga wajib sertifikasi halal. Jadi tidak hanya makanan minuman. Nanti mungkin karena waktunya mungkin terbatas juga ya, jadi nanti bisa kita bahas kenapa sih kalau makanan minuman oke lah, semua kita tahu ya, kita tidak boleh mengkonsumsi produk turunan dari babi misalnya. Tetapi kalau kayak pakaian, kenapa sih ini tuh harus halal? Nah, itu banyak cerita di balik itu yang teman-teman, yang masyarakat sebenarnya belum tahu. Makanya kita salah satunya, terima kasih ini Kartika sudah menginisiasi juga ini salah satu bentuk literasi halal ya buat pengikut Kartika dan teman-teman semua, follower. Oke, siap nih Karin. Jadi nanti tenang aja teman-teman yang mungkin belum sempat nih gitu kan. Jadi kalau misalkan sore-sore masih sibuk gitu lagi bantu ibunya buat masak-masak dan sebagainya, tenang aja karena live Instagram ini nantinya videonya akan kita record dan kemudian akan kita upload juga. Jadi teman-teman tetap bisa mendengarkan kita dan mendapatkan informasi seputar literasi halal ini. Nah, kita di Karin udah jelasin ya teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Nah, untuk proses agar produk yang kita produksi tersebut mendapatkan sertifikasi halal, kira-kira prosedur apa aja nih yang harus kita lalui sebagai pelaku usaha? Bisa dibilang nih, apa aja sih ya Kak prosedurnya atau alur sertifikasi halal tersendiri?
Hmm. Jadi kalau prosedurnya itu pertama pelaku usaha itu harus menerapkan dulu tuh sistem jaminan produk halalnya. Makanya literasi-literasi halal ini penting ya karena biar pelaku usaha tuh tahu sebetulnya apa sih karena sebetulnya halal kita punya halal value chain. Mulai dari pemilihan bahan, penyiapan bahan, terus pengolahannya, barang-barang alat-alat untuk produksinya juga harus dipastikan halal, mengemasnya, alat kemasannya, sampai penjualan dan penyajian itu semuanya halal value chain yang harus kita pastikan halal. Itu sudah tercantum dalam sistem jaminan produk halal namanya. Nah, setelah itu diterapkan oleh pelaku usaha, nanti pelaku usaha itu wajib memiliki nomor induk berusaha (NIB). Nah, itu tapi yang versi terbaru ya. Kalau versi lama itu teman-teman harus konversi dulu. Berbasis resiko. Nah, nanti punya NIB, terus SJPH-nya sudah diterapkan. Ada persyaratan yang mutlak lagi harus memiliki penyelia halal. Nah, penyelia halal ini pelaku usaha boleh, misalnya Kartika punya usaha, terus Kartika punya partner misalnya kakaknya, nah kakaknya boleh jadi penyelia atau Kartika sendiri boleh jadi penyelia. Penyelia ini nggak boleh sembarangan, ada lembaga-lembaga yang memang khusus untuk menyelenggarakan sertifikasi ya, karena itu penyelia ini sudah SKKNI, jadi sudah sertifikasi kompetensi, jadi teman-teman nanti yang punya sertifikasi penyelia ini boleh nih membantu pelaku usaha. Nanti juga ada standarnya, kalau tidak salah satu penyelia itu, ini masih dalam pembahasan ya, boleh megang 5 pelaku usaha. Lalu nanti kalau semuanya sudah persyaratan sudah oke, sudah punya penyelia, sudah punya NIB, terus SJPH-nya juga sudah diterapin, lalu upload deh register ke aplikasi sihalal.go.id. Sebenarnya cukup gampang ya, sudah cukup friendly sebetulnya, tetapi memang kendalanya itu adalah penyelia halal ini kan cukup lumayan ya biayanya kalau buat pelaku usaha, apalagi mikro kecil sebetulnya. Terus dalam pemenuhan persyaratan SJPH ini memang ada dokumen-dokumen tuh yang perlu disiapin, ada SOP, ada matriks bahan dan proses, ada panduan mutunya. Ini lumayan sebetulnya. Nah, ini juga yang nanti menjadi PR pemerintah, lembaga, dan semua. Kita harus bantu-membantu. Nanti Kartika juga boleh membantu ya. Siapa tahu nanti ada pelaku usaha mikro kecil, Kartika bisa kan misalnya nanti bikin SJPH-nya, panduannya boleh dibantu. Wah, banyak juga ya nih Kak dokumen-dokumennya nih teman-teman. Jadi ada SJPH, terus ada NIB, terus teman-teman juga harus bisa banget nih nanti kalau misalkan teman-teman kalau misalkan masih kayak wah Kak aku masih mau nyiapin nih sertifikasi halal atau masih bingung nih teman-teman bisa banget buat DM ke Instagram aku atau enggak Instagramnya Karen mengenai hal tersebut. Nah Karen selain dokumen-dokumen yang mungkin bersifat fisik seperti itu, apakah juga ada pengisian secara online atau dokumen online yang harus diurus juga oleh pelaku usaha nih Karen? Kalau yang secara online sih semua aplikasi sertifikasi itu sifatnya online sih. Jadi nanti setelah mengurus NIB secara via OSS itu kan juga online ya. Nanti teman-teman juga mengurus aplikasi si halalnya itu berbasis online. Terus form-formnya juga sudah disiapin di sana. Tinggal bikinnya aja yang PR. Berarti pakai aplikasi si halal. Si halal Si ya Kak. halal. Nah, teman-teman. Ya, jadi ada dua sebetulnya, OSS dan si halal. OSS untuk NIB-nya, lalu si halal untuk sertifikasi halalnya. Nah, betul banget ya. Jadi teman-teman yang mungkin kepo tentang si halal itu apa, bisa banget klik di Google-nya si halal itu apa dan beberapa data-data yang mungkin teman-teman nantinya bakalan isi nih. Oke, kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Tapi apa nih sih Kak keuntungan bagi pelaku usaha itu buat ngelakuin satu sertifikasi halal nih? Keuntungannya mungkin dari dosmetik, dari dalam ataupun luar negeri sendiri. Apakah pemerintah juga memberikan suatu edukasi mengenai hal-hal seperti keuntungan dari pelaku usaha sendiri Kak? Jadi kalau halal itu kenapa sekarang menjadi trendsetter ya?
karena memang pola hidup masyarakat Indonesia dan luar itu memang sudah mengarah ke halal. Halal itu sebetulnya bukan lagi identik dengan produk khusus umat Muslim. Tapi kalau misalnya perlu teman-teman ketahui dari data dan riset berbagai macam lembaga dan ahli ya, negara produsen halal terbesar di dunia itu adalah non-Muslim. Konsumen terbesar untuk produk halal itu juga adalah non-Muslim, sehingga kita sebetulnya di Indonesia ini cukup ketinggalan ya, untuk negara ASEAN ataupun dunia itu cukup ketinggalan sebagai produsen, tapi kita memang konsumen karena kebetulan mayoritas Islam. Nah, sebetulnya kalau kita mengupas lebih banyak tentang sistem jaminan produk halal ini, kita bisa tahu bahwa yang diatur itu tidak hanya bahan-bahan yang sifatnya itu haram ya, tetapi juga bagaimana higienisnya, bagaimana produk itu tuh dipercaya berkualitas unggul karena higienisnya dapet, ramah lingkungannya dapet, terus jaminan mutu kualitas terbaiknya juga dapet. Jadi masyarakat itu sekarang tuh udah cerdas ya, apalagi sekarang itu informasi udah banyak banget kan, globalisasi itu salah satunya kan ada dampaknya adalah kemudahan informasi. Jadi masyarakat itu paling sekarang tuh udah tahu apa yang saya butuhkan untuk diri saya itu adalah produk yang sehat dan terbaik, dan itu tercermin dalam produk halal sebetulnya. Nah, standar halal itu di Indonesia ataupun di luar itu sudah mengatur tentang mutu terbaik itu. Makanya sebetulnya kenapa halal ini kita pemerintah kebetulan melindungi sih, karena kita mayoritas Islam. Jadi biar masyarakat kita tuh nggak ragu-ragu nih. Kalau misalnya saya pilih nugget ini halal apa enggak ya? Karena itu kritis. Karena terbuat dari hewan. Nah, itu kritis. Jadi selain pemerintah ingin melindungi masyarakatnya, pemerintah juga pengen Indonesia itu sehat, Indonesia sehat dan tangguh. Nah, kalau dari sisi bisnis sendiri, tentunya ketika demand dari masyarakat itu tinggi, kalau dilihat itu pasti sekarang itu orang nyariin itu produk halal, karena mereka percaya itu tadi ya, karena itu kualitas bagus. Secara demand tinggi, otomatis ekspansinya itu bisa untuk di dalam ataupun di luar itu tentunya bagus ya. Dan memang pemerintah sekarang sedang merancang bagaimana membantu pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan secara syariah gitu. Terus bantuan untuk ekspansi secara ekspor itu juga sedang digalakkan oleh pemerintah sekarang. Makanya kita punya Komite Nasional Ekonomi Syariah KNKS. Mohon maaf kalau misalnya kepanjangannya ada yang kurang. Nah, itu memang lembaga yang betul-betul concern terhadap pengembangan halal di Indonesia. Semuanya itu diatur dari infrastrukturnya, pembiayaannya, SDM-nya, semua. Jadi kalau dibilang keuntungannya banyak banget. Wah, jadi komplit banget nih ya, teman-teman. Keuntungannya tuh udah dibilangin Karen tadi, teman-teman. Kalau misalkan masyarakat itu mulai sadar nih, mulai cerdas gitu. Jadi bukan cuma masyarakat Indonesia aja, teman-teman, tapi masyarakat dunia yang memang udah peduli nih tentang produk halal, teman-teman. Jadi kalau misalkan orang udah produk halal, otomatis udah paham kalau udah higienis, kualitasnya terjamin. Nah, itulah yang membuat seorang lebih tertarik lah untuk membeli produk-produk halal ini. Ini ada dari Pak Taufik Hidayanto, sukses Mbak. Nah, siapa? Teman-teman yang mau bertanya juga bisa banget buat cantumin pertanyaannya di kolom pertanyaan-tanya di sebelah kanan ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman udah tahu nih keuntungan-keuntungannya. Sekarang kita mau tanya nih Kak. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih keuntungannya. Kalau misalkan dari ada pelaku usaha nih yang nggak mau gitu buat ngurusin sertifikasi halalnya. Padahal kan tadi Karen udah jelasin juga ya, udah ada regulasinya juga nih yang udah mengikat beberapa sektor industri Indonesia. Nah, kalau misalkan ada pelaku usaha yang tidak mau menerapkan sertifikasi halal ini, kira-kira dari pemerintah sendiri ada konsekuensinya nggak sih, Kak? Oh, ada. Jadi nanti itu kalau ketika wajibnya ini berlaku, nah sebetulnya kan sekarang penahapan ya. Jadi nanti seperti makanan minuman nanti itu 2024 itu semuanya itu sudah wajib halal. Nanti kalau misalnya ada ditemukan pelaku usaha yang tidak mendapatkan sertifikasi itu ada sanksinya nanti. Cuman sampai saat saya agak lupa ada sanksi administratif dan ada sanksi tergantung tingkatannya. Jadi ada sanksinya nanti. Cuman memang ini juga sih yang pengen coba saya sampaikan. Kadang-kadang kita agak ini ya,
Hmm, apakah semua produk itu wajib halal? Sementara kita kan sebetulnya negara kita kan umatnya tidak hanya Muslim gitu ya. Nah, jadi ini sih yang perlu kita bantu literasinya juga bahwa misalnya ada pelaku usaha yang misalnya dia memproduksi babi panggang. Itu wajib nggak dapat sertifikasi halal? Itu tidak jawabannya. Jadi tidak kalau misalnya memang mereka itu memproduksi barang yang tidak halal, ya nggak mereka tidak wajib. Itu dikecualikan dari proses sertifikasi, tetapi mereka wajib mencantumkan logo tidak halal. Misalnya logo mengandung babi aja atau tulisan mengandung babi atau gambar babi itu nggak, itu cukup. Yang penting kita harus terbuka sih ini pemerintah itu ingin seperti itu. Jadi sanksinya ada nanti mulai diberlakukan 2024 untuk makanan minuman. Untuk yang selanjutnya kosmetik, farmasi, obat, dan barang guna itu dimulainya 2026. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi buka usaha atau mungkin mau coba nih buat merintis atau mulai membuat suatu ide-ide usaha, teman-teman juga harus memperhatikan bahwa ada regulasi yang mengikat usaha teman-teman sebelum diperjualbelikan ke masyarakat luas untuk mendapatkan untuk mengurus dulu nih sertifikasi halal. Dari situ nanti baru teman-teman bisa menggunakan logo-logo halal tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mau tertib seperti itu, nantinya akan ada konsekuensi juga yang teman-teman harus jalani gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa secara perlahan mulai dilihat nih gitu kan literasi halalnya gitu. Jadi mulai mulai dikepo-kepoin gitu tentang penyelidik halal, si halal aplikasinya dari BPJPH, terus juga beberapa persyaratan yang udah Karin jelasin tadi. Nah, teman-teman bisa banget nih udah ulang lagi video ini langsung dicatat nih ya Karin gitu. Biar lebih siap Ya, dan pribadi. nanti boleh dibantu juga. Jadi untuk sertifikasi ini kan memang banyak yang masih belum tahu ya prosesnya seperti apa. Nanti boleh diskusi-diskusi bareng-bareng. Tapi memang apa namanya Kartika nanti juga bisa bantu intinya sih semua informasi tentang hal sebetulnya sudah cukup banyak ya, sudah cukup kita siapkan cukup banyak juga dari pemerintah. Tinggal nanti bagaimana kita menyampaikan. Ayo sertifikasi halal, mudah kok bisa. Ya, Yuk bisa yuk. semangat nih. Bisa, yuk. Nah, tapi Karen kalau misalkan nih ya, ada beberapa artikel yang ketika baca gitu, banyak banget dari pelaku usaha itu. Jadi ada sekitar 65 juta UMKM gitu kan, dari smesco.co.id sendiri. Tapi hanya 0,11% yang sudah memiliki sertifikasi halal. Jadi banyak banget yang menyatakan juga kalau misalkan banyak pelaku usaha itu yang masih bingung gitu. Aduh ini ngurusnya gimana ya? Kok banyak banget sih dokumennya gitu. Nah, menurut Karen sendiri mengenai permasalahan kayak gitu, gimana sih Karen? Mungkin Karen ada kasih tips dan triknya gitu buat pelaku usaha sendiri. Um, memang karena mungkin karena tahunnya juga ya masih 2024, jadi masyarakat itu masih mikirnya oh nanti aja, ntar aja gitu. Terus terus bentar. Terus karena kendalanya tuh di penyelia sih sebetulnya Kartika, teman-teman semua. Karena penyelia ini kan karena itu ketika eh, sekarang itu harganya sudah 3 juta ya. Jadi itu ke 3 juta buat UMKM cukup berat ya sebetulnya. Nah, sementara sebetulnya kalau untuk mikro kecil mereka tidak wajib memenuhi penyelia dari mereka sendiri. Mereka boleh misalnya minta bantuan dari pemerintah atau dari lembaga gitu ya. Jadi itu belum banyak jumlahnya sehingga memang keterbatasan penyelianya belum banyak, keterbatasan biaya. Terus kalau dulu kan memang sertifikasi itu cukup tinggi ya biayanya. Kalau sekarang kan sudah dipres, tapi memang belum apa ya? Dari sisi biayanya juga masih cukup tinggi, SDM-nya masih juga cukup pemenuhannya agak terkendala. Terus misalnya gini yang pernah kita temukan gitu ya, ketika pelaku usaha ini sudah ikut nih pelatihan penyelia, terus nanti mereka tetap ada kendala nyusun dokumennya karena dokumennya itu hampir membuat memang kalau mikro kecil dengan menengah itu beda ya panduannya agak dipermudah untuk yang mikro kecil tapi
mereka tetap kesulitan untuk menyusunnya karena lumayan lengkap dan detail gitu ya. Um, Sekarang itu pelaku usaha banyak yang beranggapan bahwa untuk yang mikro kecil yang terutama bahwa mereka itu ketika mengurus ini juga kendala lagi mungkin ya. Jadi ada perubahan regulasi antara tahun lalu dengan tahun ini. Kalau tahun lalu itu ketika kita ngurus NIB di OSS itu memang data yang UMKM berisiko rendah atau bahkan low risk atau no risk itu memang bakal langsung diproses untuk sertifikasi halal secara self declare. Jadi sertifikasi halal ini ada dua tahapannya, ya ada dua mekanismenya, ada regular dan ada self declare. Nah, jadi sekarang itu banyak yang ngerasa saya nggak perlu mengurus sertifikasi, toh nanti juga udah langsung otomatis dari OSS. Nah, itu udah berbeda sekarang regulasinya. Karena memang ternyata ketika diambil data dari OSS itu untuk yang low risk ini ternyata datanya memang belum memenuhi kriteria yang diharapkan oleh BPJPH. Sehingga kalau sekarang kita harus approach sendiri nih untuk inisiatif sendiri untuk mengurus. Dan tidak semua pelaku usaha mikro kecil itu otomatis dapat gratis. Karena yang boleh gratis itu hanya yang low risk atau no risk. Nah, ini yang memang kita harus sampaikan juga ke masyarakat. Jangan sampai nanti dibilang, oh pemerintah bohong ya, saya kan mikro kecil, tapi kok saya berbayar. Nah, ini nih, kadang-kadang karena informasi nggak sampai ya. Nah, jadi untuk yang self-declare itu kan bentuknya surat pernyataan aja. Itu ternyata tahun ini itu juga pakai dokumen yang cukup lumayan lengkap. Nah, itu syaratnya misalnya mikro kecil misalnya dia usahanya jualan nugget misalnya gitu ya. Saya mikro kecil, tapi saya jualan nugget. Nah, nugget ketika itu sudah berbicara bahannya itu terbuat dari hewan, itu langsung kritis. Nah, ketika kritis dia tidak low risk. Yang low risk itu misalnya bikin ini, misalnya bawang goreng gitu ya, itu kan memang tidak ada kandungan dari hewan. Itu boleh, itu bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis, itu boleh. Jadi kondisinya gitu ya, makanya kita memang kita mengharapkan ekosistem halal ini baik dari pemerintah, baik dari lembaga, perguruan tinggi atau swasta, itu betul-betul bahu-membahu membantu masyarakat nih terutama mikro kecil ya. Kalau yang besar menengah itu kayaknya udah running well gitu ya. Tapi kalau untuk mikro kecil itu kendalanya masih gitu. Masih perlu dibantu untuk pemahamannya, masih perlu dibantu untuk penerapannya, untuk pembiayaannya kalau yang reguler gitu ya. Meskipun sekarang itu sudah 650.000, tetapi itu belum termasuk biaya akomodasi auditor, biaya uji lab. Jadi enam setengahnya masih bintang kejora ya. Begitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi karena emang persyaratan dari sertifikasi halal ini cukup lengkap banget gitu. Jadi tadi Karen juga udah jelasin gitu Kang. Ada benar-benar yang kita lagi ngurus produk kita ini nggak ada melibatin hewan gitu ya Karen. Mungkin itu akan lebih cepat untuk sertifikasi halalnya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman ada jualan gitu atau membangun suatu usaha, mulai mau atau sedang sedang menjalankan, teman-teman ketika mendaftarkan atau mengurus sertifikasi halal ini, jadi ada juga nih nanti dicek juga ya Karen hewannya dari mana, kemudian penyembelihannya menggunakan syariat Islam atau tidak. Jadi sampai sedetail itu loh teman-teman. Jadi teman-teman yang mulai mau membuka suatu usaha, mulai dirancang dari sekarang siapa nih suppliernya gitu. Dari mana bahannya gitu. Benar-benar sampai ke pakan dari hewannya sendiri juga diperhatiin ya Karen. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kayak kemarin tuh ada yang nanya kan, kalau keripik-keripik itu termasuk low risk nggak? Kita tidak bisa langsung serta-merta keripik misalnya keripik singkong. Keripik singkong itu terbuat dari tumbuhan halal. Oke. Sekarang variannya apa aja? Kalau misalnya dibilang kan menggoreng, oke, minyak gorengnya halal. Terus alat-alatnya juga proses sederhana nggak masalah. Terus sudah cukup cuman pakai garam, gula, garamnya halal, gulanya halal gitu. Misalnya sudah dapat sertifikasi, oke.
ada variannya nggak? Kan kalau ketika satu kali sertifikat itu, jadi teman-teman kalau misalnya punya jualan keripik, itu boleh langsung daftarkan keripiknya dengan jenis mau isinya 10, kalau nggak salah, kalau saya tidak salah tuh maksimum 20 per satu sertifikat ya, kalau saya tidak salah. Um, nah, tiba-tiba misalnya ada keripik asin, ada keripik pedas, oke, nggak apa-apa. Ada keripik keju, nah deh loh, keju terbuatnya dari apa? Nah, itu kan dari susu ya. Kadang-kadang ada yang juga dari ya ada pertanyaan ya, Ya, skincare. Dari Kak Hedi. Oh, Hedi saya Mario. terusin dulu ya. Jadi Ya, ya. ketika kita udah ketemu dengan bahannya itu, ketika ada variannya, ada makanya kita tuh memang em, masyarakat itu harus tahu banyak, harus kita edukasi banyak biar mereka itu tahu persiapan nih 2024 kan tinggal 2 tahun lagi ya. Jadi ketika misalnya Kartika misalnya mau mulai usaha logistik misalnya, kan kalau di APP ini ya ada logistik gitu ya. Ketika di logistik itu Kartika sudah harus mulai um, merancang sistemnya, alat angkutnya, medianya seperti apa, kontainernya itu harus bisa dipastikan nggak bocor tuh. Kita tidak boleh menggabungkan pengiriman daging babi dengan daging sapi, itu nggak boleh dicampur. Kalau misalnya itu dalam satu pengiriman, itu ada mekanismenya tuh, nggak boleh asal tumpuk, nggak boleh sekali. Jadi sistemnya tuh emang harus sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Terus medianya juga. Nah, sehingga ketika kita masyarakat kita tahu tentang bagaimana sih alurnya, syarat-syaratnya, kita udah mulai bisa merancang nih. Ketika udah bisa merancang, oh berarti saya kalau misalnya usaha logistik berarti harus punya berapa kontainer, berapa mobil gitu misalnya gitu ya. Itu. Oke nih Karen, sekarang tadi kita udah jelasnya mengenai masalah dari produk makanan ya teman-teman. Nah di sini juga Mm-mm. ada pertanyaan dari Kakak Hedi Marioto. Pertanyaannya skincare termasuk yang mana ya Karin? Nah skincare yang mana nih Kak mengenai tentang produk halal sendiri? Skincare itu masuk ke penahapan kedua tahun 2026. Jadi itu masuk ke dalam kosmetik ya. Jadi obat, kosmetik, herbal itu masuk ke penahapan wajib. Mulainya sih sudah dari tahun lalu, tapi memang diberi waktu sampai 2026. Kenapa lebih lama? Karena eh, proses obat kosmetik kadang-kadang kan butuh teknologi gitu ya, terus butuh bahan kita dalam proses produksi itu mengenal adanya bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan. Bahan baku oke, kita bisa fix, kita bisa cari bahan baku yang halal. Tapi ketika bahan sifatnya bahan tambahan dan bahan penolong, itu nanti ngobrol santai berikutnya ya. Nah, Siap. itu kritis banget. Itu kritis banget. Jadi kita harus tahu titik kritis makanan itu apa aja, kosmetik apa, obat apa, herbal apa gitu ya. Nah, jadi karena kosmetik ini skincare termasuk ya, itu memang dibutuhkan R&D, dibutuhkan teknologi tertentu untuk mengganti bahan penolong dan bahan tambahan ini uh, agar tidak kritis. Nah, makanya pemerintah memberikan waktu sampai 2026 untuk melakukan uh, mudah-mudahan ada substitusi bahannya gitu. Jadi skincare masuk ke dalam kosmetik penahapannya 2026. Jadi ketika 2026 itu nanti akan sudah ada sanksi. Jadi itu saya mau cerita nih. Jadi kemarin itu ada saya diceritain sama BPJPH. Jadi ada salah satu konsumen yang udah tahu nih, oh kita semua makanan itu wajib sertifikasi halal karena kan mulainya 17 Oktober 2021. Lalu dia beli kopi, minuman kopi nih, minum kopi di Malang. Terus nggak ada logo halalnya kan, langsung dilaporin ke polisi. Itu pelaku usahanya itu langsung 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 ya gitu ya, langsung berurusan sama polisi gitu ya. Akhirnya diaudiensikan oleh pemerintah bahwa pengenaan sanksi itu baru dimulai nanti kalau untuk makanan minuman 2024. Tetapi kan efeknya agak ini ya, masyarakat ternyata efeknya tuh macam-macam reaksinya gitu ya. Dan um,
karena masyarakat itu mikirnya nanti kalau pelaku usaha nanti aja 2024, saya masih belum ready nih, apalagi sekarang pandemi kan. Pandemi ini untuk pelaku usaha bergerak itu kan butuh effort yang lebih dibanding yang kondisi biasa gitu ya. Udah lagi pandemi, ada add cost yang lain, meskipun ada added value tapi kan costly buat UMKM ya, sehingga apalagi misalnya literasinya belum komplit, jadinya gitu. Jadi ada misinterpretasi regulasi pemerintah. Meskipun akhirnya damai sih, cuman akhirnya tapi kan masyarakat jadinya konsumen, wah dia nggak halal masuk polisi, itu kan citra brandingnya jadi kurang oke ya, kasihan gitu. Ya, gitu nih teman-teman. Jadi Karen tadi itu udah ngejelasin banyak hal nih ya teman-teman. Mulai tadi Karen ngejelasin tentang apa sih yang dimaksud dengan produk halal menurut pemerintah, mengenai regulasinya, kemudian berkaitan dengan penahapan kewajiban bersertifikasi halal, alur dari sertifikasi halal atau prosedurnya teman-teman. Dokumen-dokumen yang teman-teman harus siapin apa aja udah Karen jelasin juga tadi. Jadi teman-teman wajib banget buat ulang lagi video ini nantinya ketika sudah diupload. Nah, Karin juga ada jelasin nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengenai logo tadi, kemudian logo itu nggak bisa kita langsung comot aja di Google gitu. Jadi kita harus ngikutin dulu alurnya, harus ngurus dulu sertifikasi halalnya. Terus Karin udah jelasin juga tentang keuntungan dari pelaku usaha yang sudah mengurus sertifikasi halal ini. Kemudian berkaitan juga dari apa sih sanksinya tadi? Kalau misalkan pelaku usaha nggak mau juga nih, gitu kan, ngurus sertifikasi halal, padahal memang udah ada regulasi yang nantinya akan mengikat kita semua teman-teman, atau mengikat seluruh sektor industri nantinya yang telah dicantumkan dari undang-undang tersebut. Jadi teman-teman perlu banget nih ya Karin buat literasi tentang halalnya ini lebih ditingkatin lagi nih ya Karin. Nah, Karin juga udah jelasin banyak banget kepada teman-teman gitu mengenai tadi produk yang berkaitan dengan makanan, kemudian minuman, produk yang berkaitan juga dengan berhubungan dengan hewan gitu. Jadi benar-benar komplit banget pengetahuan literasi kita mengenai halal. Ini sampai ke logistiknya juga nih, tadi udah dibahas nih. Nah mungkin Karin, ternyata kita udah ngobrol santai itu sekitar 30 menitan lebih nih ya Karin, nggak kerasa aja nih ya Karin, ngobrol-ngobrol ternyata literasinya udah banyak banget nih. Mungkin sebelum kita nutup ngobrol sampai kita di sore ini, Karin mungkin mau kasih pesan nih buat pelaku usaha atau mungkin UMKM yang sedang berjalan, atau mungkin nantinya ada teman-teman yang mulai mencoba untuk membangun suatu ide bisnis di kemudian hari. Mungkin Karin ada kasih nasihat dulu nih buat kita gitu, biar lebih siap gitu ya Karin. Bukan nasihat ya, tapi pesan mungkin untuk kita semua. Sehat itu, untuk menciptakan Indonesia yang sehat dan tangguh itu dimulai dari kita. Karena kita adalah masyarakat yang mungkin unsur terkecil ya. Kita adalah, bisa dibilang kita itu konsumen dan produsen juga ya. Nanti teman-teman akan semoga menjadi calon-calon produsen. Indonesia punya mimpi untuk menjadi produsen halal terbesar di dunia. Dan itu bisa tercapai kalau banyak pelaku usaha yang tumbuh dan itu memiliki sertifikasi halal. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Saya memang ingin sharing sebetulnya ya. Saya bukan ahli, tapi saya cuman ingin sharing teman-teman agar tahu, supaya kita tuh tahu semua. Ada begitu banyak potensi yang titik kritis kehalalan produk di sekitar kita. Jadi terutama kita sebagai umat muslim gitu ya, kita memang harus mengkonsumsi makan dan minum apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu berkah semua. Jadi kita perlu tahu apa-apa aja nih, jangan tiba-tiba nanti main ke sana makan es krim gelato. Gelato itu kritis, gelatin ya. Nah, jadi nanti Kartika misalnya kalau jalan, oh ini kita makan shabu apa gitu ya. Nah, itu di sana secara penyajiannya, bahkan penyajian pun tuh diatur. Penyajiannya itu ada yang tidak halal nggak gitu. Karena kalau ya nanti mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan sehingga bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol lagi. Titik kritis di sekitar makanan minuman, titik kritis sekitar kosmetik, obat, barang gunaan ini ya. Ini ada
pewarnaan. Ketika Wah, pewarnaan itu ada biasanya itu menggunakan bahan tambahan yang tidak halal. Jadi terima kasih Kartika sudah having me. Mudah-mudahan kita sebentar lagi bisa berbuka dengan yang halal ya. amin. Semangat, Berbuka dengan halal ya semangat Kak. menuju ya, semangat menuju halal. Nanti apapun itu pertanyaan atau bantuan nanti bisa kita, insya Allah saya bantu. Terima kasih teman-teman semua, semangat. Terima kasih Karin yang udah ngeluangin waktunya, Terima udah kasih sharing. Kartika. Terima kasih kemarin Karin. Udah banyak banget ya teman-teman ilmu pengetahuan yang udah Karin share ke kita, jadi lebih waspada lagi apalagi nih yang cewek-cewek kosmetik gitu kan, skincare tadi udah ada yang nanya juga gitu. Jadi kita lebih lebih apa ya, lebih hati-hati lagi gitu kalau misalnya kita lagi mau milih produk-produk kecantikan ataupun produk makanan yang ingin kita konsumsi. Nah mungkin Karin kita ngobrolnya batas ini dulu, nanti kalau ada waktu semoga kita bisa ngobrol santai lagi selanjutnya untuk memberikan literasi halal kepada teman-teman. Jadi Karin, kita pamit dulu diri dulu ya Karin. Terima kasih Karin, selamat Ya, terima kasih. minggu berbuka. Terima Assalamualaikum kasih Karin. Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih teman-teman, terima kasih ya teman-teman yang udah dengerin mengenai literasi halal ini. Jadi teman-teman lebih apa lagi ya? Maksudnya teman-teman udah dapatkan ilmu pengetahuan dari Karin sendiri mengenai produk halal. Jadi produk halal itu bukan hanya tentang makanan dan minuman, tapi juga berkaitan dengan produk gunaan seperti baju atau jilbab yang teman-teman gunain. Jadi itu semua akan mendapatkan suatu sertifikasi halal. Tentunya teman-teman juga harus lebih hati-hati lagi nih kalau misalkan mau pilih skincare. Karena nanti akan ada juga peraturan yang mengatur tentang sertifikasi halal dari produk farmasi, obat, kosmetik, dan lain sebagainya. Jadi semoga informasi yang kita sampaikan bisa berguna bagi teman-teman dan pelaku usaha ataupun UMKM. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Santuy Part 29 teman-teman.